Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya harap Anda selalu sehat tanpa obat, selalu meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada berbakti kepada orang tua Anda, selalu sehat dan ceria. Ke anak-anak materi kelas 12 pada kompetisi dasar yaitu 4.1, yaitu kerjasama negara maju dan berkembang. Ini masih disusun oleh Andi Rahmadi. Klasifikasi negara berdasarkan Bank Dunia terdiri dari 4. Pertama, low income, middle income, upper middle income, high income. Low income adalah negara yang berpendapatan kurang dari 785 US dollar. Middle income adalah negara yang berpendapatan antara 785 US dollar sampai 3.185 dolar. Upper middle income adalah negara yang berpendapatan antara 3.185 US dollar sampai 9.665 US dollar. Yang terakhir adalah high income, negara yang berpendapatan lebih dari 9.655 US dollar. Perhatikan gambar ini, background adalah gambar sebuah mobil. Ini sudah menunjukkan gaya hidup seseorang, berbagai merek mobil, sudah menunjukkan gaya hidup seseorang. Kalau seseorang meningkat, itu bahkan bisa menunjukkan masyarakat suatu kelompok dan bangsa dan negara. Human Development Index atau HDI merupakan angka yang diperoleh berdasarkan 1. Panjang usia. Panjang usia ini dalam suatu negara kadang-kadang dikatakan sebagai AHH atau angka harapan hidup, atau sebagai kualitas hidup yang bagus atau jeleknya tergantung panjang usia. Kedua adalah pengetahuan. 3 adalah standar hidup suatu bangsa. HDI merupakan angka yang diperoleh berdasarkan panjang usia, pengetahuan, standar hidup suatu bangsa. Negara tergolong ke dalam negara maju atau negara berkembang tentunya didasarkan pada suatu kriteria yang biasa dan mudah digunakan adalah tingkat perekonomian, iptek. Berdasarkan karena tersebut, maka negara maju memiliki tingkat perekonomian yang dampaknya tinggi terhadap iptek. Negara berkembang itu sebaliknya. Perhatikan gambar, itu adalah gambar pesawat udara. Kalau dari standarnya Human Development Index atau HDI tadi, sudah bisa dilihat kalau suatu negara ini bergeraknya menggunakan transportasi ini sudah menunjukkan bahwa negara-negara itu maju. Menggunakan angkutan umum maju, sehingga kemacetan jarang terjadi. Bagaimana dengan Indonesia?
Ciri negara berkembang yang pertama adalah bermata pencarian di sektor pertanian. Kedua, tingkat pendidikan rendah. 3. Angka kelahiran dan kematian tinggi. 4. Lapangan kerja yang kurang. 5. Pertumbuhan ekonomi yang lambat. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gedung bertingkat dan Anda sudah bisa membayangkan, oh ini kota ini, oh ini kota ini, ya, dengan simbol-simbol tersebut, anak-anak. Oke. Ya. Ciri negara maju yang pertama adalah sumber daya manusia dan ipteknya sudah tinggi, seperti tadi. Ya. Tingkat pendidikan yang sudah tinggi, bahkan di negara yang sudah maju itu sekolah itu sudah merupakan kebutuhan. Pertumbuhan penduduk kecil bahkan mendekati nol. Lapangan kerja terbuka dan beragam. Kondisi perekonomian tinggi. Dan sarana dan prasarana fasilitas umum terpenuhi dengan baik. Perhatikan, ini adalah peta penyebaran negara maju dan berkembang. Indonesia termasuk golongan kuning atau golongan paling biru atau biru muda. Silakan Anda amati, dan ini keterangannya. Advanced economy in transition, less developed, terbelakang. Kalau merah ini sudah sangat terbelakang. Sebenarnya kalau orang dahulu itu sudah membuat rumus bahwa orang yang berkulit putih itu adalah negara yang kumpulan orang-orang yang sudah maju, dan orang-orang yang berkulit hitam itu adalah negara yang kurang maju. Itu dari pendapat dulu. Nah, apakah Anda terima dengan pendapat ini? Kalau terima dengan pendapat ini, ya udah Anda tidak berkembang. Tapi kalau Anda tidak menerima dengan pendapat ini, saya harapkan Anda menerima pendapat itu dengan membuktikan bahwa orang yang berwarna atau kulit hitam itu tidak terbelakang tapi maju. Ya, silakan Anda sebagai siswa, Anda harus mempunyai pikiran bahwa saya akan membawa negara kita, khususnya Indonesia, adalah maju, bisa mengungguli atau seimbang dengan orang-orang berkulit putih. Semangat anakku, siswaku, belajar walaupun masa pandemi untuk membuktikan atau memantahkan pendapat tadi. Perhatikan gambar. Ya, gambar ini sudah bisa dikatakan, ya, dari gambar ini sudah menunjukkan mana negara berkembang dan mana negara maju. Sarana transportasinya sudah terlihat jelas ya. Dari gambar tersebut bisa dijadikan regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Anda kilas balik tadi gambarnya tadi ya, rawan kecelakaan dan aman dan kenyamanan. Ya, dari gambar tadi ya, silakan Anda amati.
Ya, regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah investasi. Investasi ini adalah tabungan. Modal. Kedua adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek ini digunakan untuk mengolah sumber daya alam. Biasanya negara itu kalau sumber daya alamnya maju banyak, biasanya negara tersebut sangat menggantungkan pada kekayaan sumber daya alam, sehingga negara tersebut termasuk kategori berkembang. Tapi sebaliknya, kalau negara itu miskin sumber daya alam tapi kaya dengan sumber daya manusia, ini menunjukkan negara tersebut maju akan punya keahlian. Nah, inilah anak-anak, Anda akan berpikir apakah Anda ini ingin memajukan Indonesia atau tidak, karena Indonesia itu adalah kaya sumber daya alam. Dan kan kenyataannya sumber daya manusia sekarang di negara kita adalah sedang-sedang saja. Maka ini menjadi tugas Anda untuk mengisi kemerdekaan, yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Semangat terus dalam belajar, sehingga insya Allah Anda bisa mewujudkan negara Indonesia sebagai negara maju. Ya, sumber daya manusia. Manusia itu adalah pemimpin di bumi. Ya. Oke anak-anak, silakan cermati dari tayangan tadi. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Akhir kata, titip salam kepada orang tua Anda. Semoga semua sehat, Anda juga sehat. Kita saling mendoakan Corona ini segera hilang dari muka bumi ini, dan berbagai virus yang menyebabkan aktivitas kita terganggu terhilang dari muka bumi ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.